Pada abad ke-21, Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan ekonomi global yang dominan. Namun, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi global, melainkan juga dalam diplomasi internasional, terutama di kalangan negara-negara selatan. Sebelumnya, negara-negara selatan seringkali dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan politik negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sanksi ekonomi, kebijakan proteksionisme, dan intervensi politik dari Barat telah lama menjadi hambatan bagi negara-negara selatan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Itulah mengapa Tiongkok hadir dengan menawarkan alternatif yang berbeda melalui kebijakan luar negeri yang lebih inklusif dan berbasis pada hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Tiongkok berhasil memenangkan hati banyak negara-negara selatan. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur, terutama melalui inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI, serta akses yang lebih mudah ke pasar Tiongkok dan negara-negara lain yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut, telah mempercepat kebangkitan ekonomi negara-negara selatan. Hal ini tentu saja telah mengubah dinamika geopolitik dan diplomatik berbagai forum internasional, di mana Tiongkok kini mendapatkan kehormatan dan dukungan yang lebih besar oleh negara-negara selatan dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Barat. Lantas, bagaimana kontribusi Tiongkok terhadap kebangkitan ekonomi negara-negara selatan? Dan seperti apa perbedaan sikap negara-negara selatan terhadap Tiongkok dan Barat? Mari kita ulas bersama di Jurnal Barata bersama saya, Rizal Rumrah. Mungkin kita masih ingat nih, ketika negara-negara yang begitu kuat di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan lebih memilih bergabung atau bersekutu dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Barat. Tiongkok malah tidak mengikuti langkah ini. Buktinya, ketika Tiongkok ditawarkan untuk bergabung dalam Group of Two atau G2 oleh Amerika Serikat untuk menjadi sekutu kuat di dunia dalam mengatasi tantangan global, Tiongkok malah menolak dan lebih memilih bergabung dengan negara-negara selatan, yakni kelompok negara-negara sedang berkembang yang selama ini menjadi korban kolonialisme dan imperialisme Barat. Meskipun Tiongkok juga menginginkan kerjasama yang lebih besar dan lebih baik dengan Amerika Serikat, namun Beijing tidak mendukung istilah seperti G2 dan bahkan mengkritiknya. Tiongkok percaya bahwa konsep-konsep ini hanya akan mempromosikan gagasan pemerintahan bersama Tiongkok Amerika Serikat di dunia yang dapat dengan mudah memicu narasi ancaman Tiongkok. Makanya saat menerima kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada November 2009, Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan G2. Dirinya lantas menyatakan bahwa gagasan tentang pemerintahan bersama Tiongkok Amerika Serikat itu cacat dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip diplomatik Tiongkok yang damai. Inilah yang sebenarnya paling ditakuti oleh dunia Barat. Kenapa? Karena dengan bergabungnya Tiongkok bersama negara-negara selatan, maka kelompok tersebut mendapatkan suntikan dana baru yang segar untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kekuatan global yang akan mengubah wajah dunia ini. Itulah sebabnya kebangkitan Tiongkok dan negara-negara selatan inilah yang telah mengubah konstelasi politik global sekaligus mendorong terjadinya demokratisasi di tingkat global, sehingga lonceng kematian bagi hegemoni imperialisme Barat pun telah berdentang. Ini pula lah yang menunjukkan bagaimana sikap politik negara-negara selatan terhadap Amerika Serikat dan Barat kini telah berubah. Hal ini bisa kita lihat dalam perbedaan sikap Peru, tepatnya gestur politik yang ditampilkan Peru dalam menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menghadiri Forum Kerjasama Ekonomis Asia Pasifik atau APEC. Presiden Xi terlihat diterima dalam upacara kenegaraan lengkap dengan hamparan karpet merah. Sebaliknya, Presiden Biden hanya disambut oleh Wakil Presiden tanpa hamparan karpet merah. Perbedaan yang mencolok ini tentu saja berbicara banyak dalam bahasa diplomatik global. Tidak hanya itu, dalam foto resmi APEC juga terlihat Presiden Peru diapit oleh Presiden Xi dan John Lee Ka-chiu, yakni Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region yang berdiri di depan. Sementara Presiden Biden malah terlihat berdiri di belakang. Pengaturan tempat berdiri pada foto resmi tersebut tentu saja berbicara banyak dalam bahasa diplomatik global, bukan? Artinya, Presiden Peru yang diapit oleh tim lengkap Tiongkok yakni Presiden Xi dan John Lee telah berbicara jelas dan tegas bagaimana arti Tiongkok bagi Peru.
Sikap semacam ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ternyata bagi negara-negara selatan, Tiongkok adalah tempat mendapat dukungan dari tekanan barat sekaligus sumber dana bagi pembangunan dan investasi. Sebagai contoh, pada saat Iran diblokade ekonomi oleh barat, Tiongkok menyediakan fasilitas kredit sebesar 10 miliar US dollar atau sekitar 164 triliun rupiah kepada Iran. Fasilitas kredit ini bekerja layaknya kartu kredit sehingga Iran dapat dengan bebas berbelanja dan tagihannya dikirim ke Beijing yang sekaligus dilunasi seluruh tagihannya oleh Beijing. Dengan cara ini, Iran akhirnya dapat mengatasi blokade barat sehingga tidak mengalami kesulitan ekonomi. Demikian pula dengan Irak, yang fasilitas publiknya hancur berantakan akibat bom Amerika Serikat atau Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Tiongkok dalam hal ini berperan sebagai sumber pembangunan di mana Tiongkok membangun 3.000 sekolah bagi anak-anak di Irak dan 1.000 sekolah telah siap digunakan pada Januari 2025 ini. Kuatnya posisi Tiongkok juga tercermin dalam persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya saat menetapkan posisi politik. Apapun posisi politik Tiongkok dalam persidangan PBB, negara-negara Arab dan Afrika biasanya selalu kompak mendukung penuh Tiongkok. Demikian juga saat dilakukan voting, selalu lebih dari 100 negara yang mendukung Tiongkok. Beijing juga seringkali menjadi pusat pertemuan para petinggi negara-negara sedang berkembang apapun kebutuhannya, mulai dari meminta dukungan seperti para pemimpin Palestina, yakni Hamas dan Fatah yang akhirnya bersatu berkat dukungan Tiongkok. Demikian juga para menteri luar negeri negara-negara Arab dan Muslim yang menyatakan sikap politik untuk penyelesaian perang di Gaza dalam pertemuan mereka di Beijing. Selain itu, Tiongkok juga memimpin operasi penyelamatan Zambia dari kebangkrutan akibat hutang-hutangnya. Bahkan tidak hanya negara-negara selatan nih. Presiden Rusia Vladimir Putin juga pernah berkunjung ke Beijing sekitar 2 minggu sebelum menyerang Ukraina untuk meminta dukungan jika suatu saat nanti terjadi blokade ekonomi barat. Itu sebabnya ketika blokade ekonomi barat diterapkan, Beijing segera memborong minyak Rusia dan membayar tunai pembelian minyak untuk 30 tahun ke depan sehingga Rusia memiliki uang tunai dalam jumlah yang besar. Bersamaan dengan langkah itu, modal-modal Tiongkok mengalir masuk ke Rusia secara masif, mengambil alih perusahaan-perusahaan barat yang ditinggalkan pemiliknya. Dengan demikian, tidak terjadilah pengangguran massal dan roda ekonomi berputar dengan normal. Akibatnya, ekonomi Rusia terhindar dari kolaps akibat blokade barat. Ini adalah penyelamatan ekonomi yang dijalankan secara masif oleh Beijing. Mungkin juga aksi penyelamatan ekonomi sebuah negara terbesar yang terjadi di dunia modern. Itulah mengapa sekalipun di bawah sanksi ekonomi barat yang masif, di mana data Statista menunjukkan ada 18.722 sanksi yang dikenakan pada Rusia, menyusul Iran di posisi kedua yang terkena 4.953 sanksi. Namun, pada faktanya ekonomi Rusia nyatanya tetap tumbuh dengan cepat dan melompat dari urutan ke-7 menyalip negara kita, Jerman, dan Jepang, sehingga menjadi keempat terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto paritas daya beli atau GDP P3. Itu berarti jika ekonomi Rusia masih berada di ranah ekonomi barat, mungkin saja tidak akan tumbuh secepat ini. Peristiwa-peristiwa semacam ini menunjukkan bahwasanya tekanan dan sanksi-sanksi ekonomi serta teknologi barat yang begitu garang dan menakutkan nyatanya kini telah lumpuh berkat lahirnya kekuatan non-barat yaitu Tiongkok bersama dengan negara-negara selatan yang mampu mematahkan sanksi-sanksi tersebut. Buktinya adalah kegagalan sanksi ekonomi dan teknologi barat kepada Iran dan Rusia. Dengan rontoknya kemampuan barat untuk menekan negara-negara selatan, maka kebebasan negara-negara tersebut untuk improvisasi bagi pengembangan dirinya semakin terbuka lebar dan tanpa takut tekanan atau intervensi barat. Makanya kini kita bisa saksikan bagaimana ekonomi negara-negara selatan terutama di Asia dan Afrika dapat bangkit dan berkembang berkat kontribusi Tiongkok. Ethiopia misalnya, yang sebelumnya menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi, kini telah mengalami pertumbuhan pesat berkat investasi Tiongkok dalam infrastruktur dan sektor manufaktur. Tiongkok membangun jalan, rel kereta api, dan industri di negara ini sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat urbanisasi. Infrastruktur yang dibangun oleh Tiongkok mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan sehingga menjadikan Ethiopia sebagai salah satu negara dengan laju pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika.
Hasilnya, GDP negara tersebut meningkat tajam dari yang tadinya pada tahun 2000 hanya 8,242 miliar US dollar atau sekitar 134 triliun rupiah, meningkat pada tahun 2023 menjadi 163,7 miliar US dollar atau sekitar 2,6 kuadriliun rupiah. Mengingat pembangunan infrastruktur oleh Tiongkok secara besar-besaran di Ethiopia baru dimulai pada awal tahun 2000-an. Tidak hanya itu, Pakistan juga mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan berkat Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC. CPEC mencakup berbagai proyek infrastruktur besar termasuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Proyek ini telah membantu Pakistan meningkatkan kapasitas produksi dan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian negara tersebut. Hasilnya, GDP Pakistan juga mengalami peningkatan dari yang tadinya pada tahun 2013 hanya 258,7 miliar US dollar atau sekitar 4,2 kuadriliun rupiah, meningkat pada tahun 2023 menjadi 338,4 miliar US dollar atau sekitar 5,5 kuadriliun rupiah. Mengingat Tiongkok baru mulai membangun infrastruktur dan berinvestasi di Pakistan melalui proyek CPEC pada tahun 2013. Selain itu, Tiongkok juga telah berkontribusi dalam peningkatan kesehatan global, terutama di negara-negara selatan, di mana diketahui sejak Tiongkok menugaskan rombongan pertama tim medis mereka ke Aljazair pada tahun 1963, sejak itu lebih dari 30.000 petugas medis asal Tiongkok bertugas di 76 negara dan wilayah serta menyediakan bantuan medis bagi 290 juta orang. Tidak hanya itu, ketika pandemi COVID-19 terjadi, Tiongkok juga pernah mengirim 37 tim pakar ke 34 negara dan membagikan lebih dari 2,2 miliar dosis vaksin COVID-19 kepada lebih dari 120 negara dan lembaga internasional. Selain itu, Tiongkok juga berkontribusi dalam menyalurkan bantuan finansial dan pangan serta proyek kerjasama di negara-negara asing, khususnya negara berkembang. Makanya, pada tahun 2013 sampai 2018, Tiongkok pernah mengalokasikan 270,2 miliar renminbi atau sekitar 602 triliun rupiah untuk bantuan luar negeri, dan 47,3% diantaranya terdiri atas hibah. Tidak hanya itu, Tiongkok juga telah menyalurkan bantuan pangan darurat kepada lebih dari 50 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bantuan ini bermanfaat bagi puluhan juta orang. Tiongkok juga tak hanya memberikan bantuan moneter, namun juga menggarap proyek kerjasama agar negara penerima bantuan mampu membangun perekonomian. BRI dan Dana Bantuan Kerjasama Selatan-Selatan atau SSCAF menjadi contoh nyata dari proyek kerjasama ini, khususnya bantuan teknis dan infrastruktur untuk negara-negara berkembang demi merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Untuk SSCAF, Tiongkok diketahui telah bekerja sama dengan 14 lembaga internasional pada akhir tahun 2019 untuk menggarap 82 proyek di sejumlah bidang termasuk pembangunan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan, dan bantuan perdagangan. Sementara untuk BRI, diketahui pada tahun 2023 telah menarik investasi hampir 1 triliun US dollar atau sekitar 16,2 kuadriliun rupiah dan melibatkan lebih dari 3.000 proyek kerjasama pada dekade terakhir. Dan berkat inisiatif inilah, 420.000 lapangan pekerjaan di wilayah setempat dapat dibuka dan juga telah membantu hampir 40 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok kini telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara selatan berkat kontribusinya yang signifikan terhadap kebangkitan ekonomi negara-negara ini. Melalui investasi infrastruktur yang besar dan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, Tiongkok telah memperoleh posisi yang semakin kuat di forum internasional dan mendapatkan dukungan lebih besar dari negara-negara selatan dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Barat. Negara-negara berkembang kini melihat Tiongkok sebagai mitra utama yang memberikan peluang bagi pembangunan ekonomi mereka tanpa syarat-syarat politik yang ketat. Makanya, ke depan, Tiongkok diprediksi akan terus memperkuat posisinya dalam diplomasi global dengan dukungan negara-negara selatan yang semakin solid. Dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis pada kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan, Tiongkok berpotensi untuk menjadi pemimpin dalam mengarahkan ekonomi global dan reformasi institusi internasional. Demikian Jurnal Barata bersama saya Rizal Rumrah. Terima kasih dan sampai jumpa.